Well, Weeps, we have a problem. A very big, humongous problem. Kita sedang berada di sebuah kondisi di mana peredaran anime di dunia sudah mencapai titik di mana tidak bisa ditahan lagi. Bahkan hingga membuat gue sulit untuk meluangkan waktu gue untuk menonton ulang anime-anime yang pernah gue tonton. Dan hal tersebut merupakan hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Loh, kok kalian malah nanya? Kalian tidak melihat berapa banyak jumlah anime yang terus-terusan muncul di setiap musim? Di kondisi seperti ini, gue bahkan kewalahan untuk mengikuti semua anime yang muncul di setiap musim. Apa kalian pikir gue punya waktu untuk mengapresiasi ulang anime yang pernah gue tonton sebelumnya? Jangankan untuk menonton anime lama, gue bahkan kesulitan untuk menonton anime yang keluar di musim lalu. Karena gue harus menonton anime di musim-musim sebelumnya, yang juga kehambat karena gue harus menonton anime di musim-musim sebelumnya, yang juga kehambat karena gue harus menonton anime di musim-musim sebelumnya, yang juga kehambat karena gue harus menonton anime di musim-musim. Dan bahkan sekarang gue juga harus mengikuti anime-anime yang muncul di musim ini yang jumlahnya nggak ngotak. See? Do you really think I could watch my favorite show in this day of age? What do you think I am? A lunatic? Yes, I am. God damn. Banyak informasi yang kita terima di zaman sekarang ini, yang semuanya berjalan dengan begitu cepat. Bahkan begitu cepatnya hingga membuat kita dapat terlihat seperti manusia primitif ketika kita mengedipkan mata. Dan karena cepatnya informasi yang terus bermunculan, membuat kita tidak boleh berdiam sejenak untuk beristirahat. Karena di saat kita memalingkan perhatian sebentar, boom, Twitter berubah nama jadi situs Peko. Boom, Bapak Kadal bikin thread. Boom, drama VTuber makin banyak. Boom, One Piece bikin live action. Wait, what the fuck? Is this some kind of a joke? Oh shit, it's not. Jangankan kaum milenial, bahkan dengan banyaknya dan cepatnya informasi yang terus-terusan masuk ke dalam sistem kita, hingga mampu membuat otak Gen Z ngebul. Bahkan hingga gue sendiri sampai kebingungan dengan kalimat seperti apa yang harus gue buat dalam setiap pembahasan anime, karena banyaknya informasi yang gue terima. Dan jujur guys, gue sangat membutuhkan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian gue dari semua informasi yang terus bermunculan belakangan ini. Rentetan anime mimpi bahasa autor yang ada sekarang ini udah gak bisa mengalihkan perhatian gue, karena makin kesini makin gak jelas. I need something different. Gue butuh sesuatu yang benar-benar mampu mengalihkan perhatian gue. Gue butuh sesuatu yang... Wait a minute. Did they just make Harry Potter into reality? Magic and Muscle merupakan sebuah anime yang menceritakan tentang seorang pemuda yang hidup di dunia yang dipenuhi dengan sihir, namun ia tidak memiliki sihir sama sekali dan berusaha untuk menjadi orang terkuat di bumi dengan melatih otot-ototnya dengan tujuan utama yaitu Bondena. Wait a minute. Salah anime. Magic and Muscle atau disingkat menjadi Muscle, M-A-S-H-L-E, menceritakan tentang seorang pemuda bernama Mash Burndead yang terlahir tanpa kekuatan sihir di dunia yang segala sesuatunya dipengaruhi oleh sihir serta memiliki sebutan kepala jamur. No. In Indonesia we don't say kepala jamur. We say palkon, palakon. Dan siapapun yang terlahir sebagai manusia tanpa kekuatan sihir diperlakukan seperti seorang kriminal. Dalam dunia tersebut, keberadaan pengguna sihir dan bukan pengguna sihir dapat terlihat dengan jelas dari tanda yang berada di wajah setiap orang. Dan Mash, not one of those. Dan apa yang ia lakukan untuk menutupi kekurangannya? He started to go gym. Boy, you cannot muscle. Let it go. Beberapa waktu setelahnya datanglah pasukan militer yang ingin menangkap Mash. Namun gagal karena sihir terkuatnya yang mampu untuk menumbangkan naga dimainin sama Mash udah kayak bocah lagi mainin bola. Dan pasukan militer yang kena mental tersebut akhirnya melakukan sebuah perjanjian dengan Mash agar Mash dapat hidup dengan tenang. Dan kalian tahu perjanjian apa yang mereka buat? Pasukan militer tadi memaksa Mash untuk menggunakan tato yang bentuknya nggak mirip sama sekali dengan Harry Potter dan mengirim Mash ke akademi sihir yang nggak mirip sama sekali dengan Hogwarts. Nggak mirip sama sekali karena nggak ada tangga yang... it's Hogwarts. Dan dari situ, Mash akan berusaha meraih ketenangan yang ia dambakan dengan cara menggedik semua musuhnya dengan menyebutkan jurus-jurus yang gak masuk akal. And that's conclude the plot of Mash. You know what? I'll make it better for you. There you go. Sejujurnya pada musim lalu, gue tidak menamatkan Mashle sama sekali. Bahkan gue drop dari episode 1. Bukan karena gue gak suka animenya, melainkan karena gue lupa kalau anime ini tayang di musim kemarin. Bahkan kalau mau jujur, gue sangat menyukai anime ini setelah gue menonton anime ini di akhir bulan Juli. Gue sempat berkeinginan untuk menaruh ke dalam urutan kedua dalam Rekoma Spring 2023 yang sudah gue upload. Kalau saja ceritanya tidak gampang ditebak. Jadi tidak ada harapan bagi anime ini untuk mengalahkan Kaminaki. Karena memang tidak ada anime di musim kemarin yang mampu mengalahkan kebrutalan dari Kaminaki. But even though the story that was delivered in this anime was relatively easy to read, nothing beats the comedy that came with this anime. Meskipun layaknya anime bergenre shonen di luar sana,
Ya, anime ini anime shonen yang jalan ceritanya gampang ketebak dan bahkan sangat gampang untuk ditebak. Karena Mesh merupakan satu-satunya orang yang tidak memiliki kekuatan sihir yang mampu mengalahkan semua penyihir dengan tangan kosong. Jadi di setiap ada rintangan yang muncul di hadapan Mesh, penonton sudah bisa langsung menebak kalau Mesh akan memecahkan semua rintangan dengan kebrutalan ototnya. Namun demikian, anime ini mampu mengakali ceritanya yang gampang ditebak dengan rentetan komedinya yang gak kepikiran sama sekali. Karena di saat semua orang merapalkan mantra, Komat Kamit sampai berbusa, apa yang dilakukan Mesh? Dia nggak speedrun pelajaran anatomi sambil depakin musuhnya satu persatu dan bilang kalau semua nama otot yang dia sebutin merupakan mantra sihir. Cok, penyihir gila mana yang bakalan percaya kalau itu sihir beneran coba? 今までのは魔法じゃなかったってこと？マジ君がその身一つで？マジかよ。 Are you fucking kidding me? Komedi yang diberikan dalam Muscle ini sebenarnya bukan komedi yang bagaimana-bagaimana, justru komedi yang diberikan layaknya anime komedi pada umumnya. Namun begitu, ada suatu hal dari anime ini yang mampu membuat komedi yang biasa terkesan luar biasa dan membuat siapapun yang menonton anime ini akan dibuat tertawa hingga sakit perut. Dan semuanya itu berkat kejeniusan sang autor, Yokoyama Masaru, dalam menuangkan selera humornya melalui sang karakter utama dalam anime ini. Gue kenalkan kalian dengan Mash, sang Kilo Mega Giga Tera Chat yang berpenampilan seperti siswa pada umumnya yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Apa kelebihannya? He's a literal idiot. Seperti yang gue katakan tadi, bahwa komedi yang disampaikan dalam anime ini bukanlah komedi abnormal layaknya Kaminaki. Namun berkat keberadaan Mesh yang sangat dongo hingga ke DNA membuat komedi yang diberikan menjadi sulit untuk ditebak. Contohnya seperti adegan yang terjadi di lorong satu ini yang sama sekali nggak mirip lorong Hogwarts. Mesh dan teman-temannya menemukan sebuah pintu rahasia yang sulit untuk dibuka, bahkan tidak bisa dibuka dengan sihir anaknya Red Riot dan Bakugo. Namun akhirnya dapat dibuka oleh Mesh. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan Mesh sampai bisa membuka pintu batu yang beratnya bisa sampai ratusan kilo? Kalau kalian pikir dia bakal nonjok pintu tersebut sampai hancur lebur, maka selamat. Kalian salah besar. Mesh tidak membuka pintu tersebut dengan tinjunya, melainkan dia membawa sebuah patung, menaruhnya di sebelah pintu tadi, menusuk pintu tersebut dengan pedang, dan menginjak pedang tersebut hingga membuat pintu tadi terbang keluar Hogwarts. I mean, not Hogwarts. Bujang satu ini membuka pintu dengan prinsip pesawat sederhana. What the fuck? Bahkan gue mulai berpikir kalau Mesh ini sebenarnya jago fisika, cok. Komedi yang diberikan dalam anime ini tidak berhenti sampai kelakuan Mesh yang seperti orang dongo, tapi juga dialog yang terjadi antara Mesh dengan seluruh masyarakat yang terdapat di akademinya yang benar-benar keterlaluan. Nah, mungkin kalian yang menonton anime ini di situs resmi tidak akan mendapatkan suatu pengalaman menonton yang sampai membuat kalian sakit perut. Tapi kalau kalian menonton anime ini dengan fansub, maka lain lagi jadinya. Karena kalau kalian tidak tahu, biasanya kebrutalan dari anime komedi akan bergantung sepenuhnya dari subtitlenya. Dan kalau tak karirnya merupakan orang yang sangat kreatif, maka kalimat mabok kecubung juga akan masuk dalam animenya. Hal lain yang gue sukai dari anime ini terdapat dari visualnya. Ya, memang jika dibandingkan dengan Ufotable dan MAPPA, kualitas visual yang diberikan bukan merupakan suatu hal yang luar biasa. Namun jika kita menganut prinsip bahwa komedi mah bebas, maka cara kita memandang visual yang ada dalam anime ini akan berubah drastis. A1 Picture yang sempat gue sebut sebagai studio One Piece, sebagai studio yang bertanggung jawab atas anime ini, mampu untuk menyalurkan komedi yang berasal dari sumbernya dengan sangat lihai. Ketika sedang memasuki scene melawak, mereka mampu untuk merubah visual dari animenya menjadi lebih serasi dengan lawakannya, yang sekaligus juga membuat komedi dalam anime ini semakin terasa jelas. Selain itu, berkat perubahan visualnya yang sangat sempurna, berhasil membuat penontonnya menantikan kapan Mesh akan muncul dan menghajar musuhnya dengan menggunakan sihir yang tidak masuk akal. Dan karena dengan perubahan visual yang sangat baik itu, membuat adegan aksi dalam anime ini semakin menonjol. Ada satu hal lagi yang gue suka dari animenya, yaitu terletak pada BGM yang digunakan dalam anime ini. Seperti yang kalian ketahui, bahwa kebanyakan anime yang berada di luar sana memiliki original soundtrack yang bukan jelek, tapi terlalu biasa-biasa saja. Walaupun memang kebanyakan original soundtrack yang terdapat dalam anime-anime lain serasi dengan adegan yang sedang ditunjukkan, walau dengan soundtrack yang biasa-biasa saja, namun tidak sedikit juga ada anime yang tidak serasi dengan soundtrack yang mereka gunakan. Dan bahkan kalau gue tanya kepada kalian, seberapa banyak sih soundtrack anime yang mampu meninggalkan kesan kepada kalian? Mungkin ya jawabannya sangat sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada sama sekali. Karena mungkin kalian akan lebih mengingat opening ataupun ending dari animenya. Karena gue juga begitu. Namun tidak untuk soundtrack dan BGM dari Muscle. Soundtrack dan BGM yang terdapat dalam anime ini harus gue katakan sangat catchy dan juga asik untuk didengar. Apalagi lirik yang terdapat dalam opening dari anime ini yang sangat beringas, yang akhirnya membuat gue yakin kalau opening dari anime ini cukup sulit untuk dilupakan. Begitu juga dengan BGM dalam anime ini yang benar-benar asik. Dan kalau kalian bertanya kepada gue apa itu banger, well, this is what we call by banger. Living life like some people wish they could. Seeing beauty in the journey all the way. Always working hard, so hard is how I play.
Well, mungkin dari tadi gue terlalu banyak menjelaskan hal-hal baik dari anime ini. Mungkin hingga terdengar seperti gue bias terhadap animenya. Tapi kalau mau jujur, gue bahkan belum membaca manga dari anime ini sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa gue bias terhadap animenya, ya hal tersebut tidak benar. Namun kalau dari awal hingga akhir video ini gue selalu berkata hal bagus mengenai anime ini, ya karena memang gue merasa anime ini sangat bagus dan sangat memuaskan bagi gue pribadi sebagai penonton yang benar-benar tidak membaca sumber asli dari anime ini. Dan jujur saja, kalau kalian tetap berpikiran bahwa gue bias terhadap animenya, sedari awal gue membuat skrip untuk pembahasan anime ini, gue masih tetap mencari kekurangan yang terdapat dalam anime ini. Namun hingga sekarang gue masih belum menemukan kekurangan tersebut. Bahkan hingga membuat gue bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak sih kekurangan dari anime ini? Ya, ada. Enggak guys, cuma bercanda guys, gue cuma bercanda. So, Buibs, apa kabar semuanya? I hope you all doing good today. Terima kasih banyak buat Palapala585 yang sudah request untuk dibuatkan pembahasan mengenai anime Muscle ini. Dan iya, kira-kira begitulah yang gue rasakan setelah gue maraton anime ini. Dan iya, gue cuma bercanda masalah shonen tadi. Karena kalau gue nggak suka sama anime shonen, mungkin gue nggak akan pernah bertemu dengan anime sama sekali. Dan iya, tidak ada hal lain yang perlu gue katakan lagi mengenai animenya, karena sudah semuanya gue jelaskan di video pembahasan tadi. Anyway, terima kasih banyak yang sudah nonton video review kali ini. Dan iya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime, manga, dan juga game. Selain itu, kalian juga bisa share video ini ke teman kalian yang suka ragu dalam mencari anime. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru lainnya dari kami. Kalau kalian punya anime yang ingin kami review, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah dengan menggunakan hashtag requestjir. Ya, REQUESTJIR. Ya, itu dia. Ya, itulah pokoknya. Dan bagaimana menurut kalian mengenai anime Muscle ini? Apakah anime ini mampu membuat kalian tertawa sampai sakit perut? Atau kalian malah kesal dengan kedongoan dari Mas? Apapun itu, taruh juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Belisensi, and I'm out from my spot. See ya!